Hai guys, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu dari bab 8 tentang teori tingkah laku konsumen, analisis kurva kepuasan sama, yang diambil dari buku Teori Pengantar edisi ketiga Sadono Sukirno. Dalam presentasi ini, kami akan membagikan informasi yang bermanfaat sekaligus wawasan yang mendalam yang dapat membantu Anda dalam membacakan teori tingkah laku konsumen. Dan kami dari kelompok 2 dengan dosen pengampu Ibu Cikit Aprianti, MSI. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman kelompok saya. Kami beranggotakan 9 orang, dimulai dari saya, Bayu Mirama, ada Aurora Sondang Gultom, ada Monica, ada Revalina, ada Tiara, ada Adeline, ada Nazwa, ada Ezi Anggara, dan juga ada Galih Sandewo. Dalam video ini, kami akan membahas ringkas dan singkat tentang teori tingkah laku konsumen, analisis kurva kepuasan sama. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami hingga akhir untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Mari kita mulai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada slide ketiga dan keempat, yang dimana pada slide ketiga membahas tentang teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen diambil dari 3 kata, yaitu teori perilaku dan konsumen. Teori yaitu suatu landasan seseorang dalam memahami suatu fenomena atau realita yang terjadi di sekitarnya. Perilaku yaitu tindakan atau proses nyata yang terwujud yang dapat dilihat dan dapat dipahami. Sedangkan konsumen itu sendiri yaitu merupakan suatu individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi dengan mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Dari penyampaian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa teori perilaku konsumen yaitu kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami proses tahapan tindakan yang dilakukan individu atau kelompok untuk mengurangi nilai guna barang dan jasa. Atau dapat disederhanakan lagi dengan teori perilaku konsumen merupakan teori yang menjelaskan tentang tingkah laku konsumen dengan menggunakan pendapatannya untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal dari konsumsi produk, barang, atau jasa. Selanjutnya saya akan membahas materi pada slide keempat mengenai kurva kepuasan sama. Kurva kepuasan sama atau kurva indiferensi yaitu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang memberikan suatu tingkat kepuasan yang sama besarnya, atau kurva yang dimana merupakan kombinasi 2 jenis barang atau jasa yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Kemudian, untuk menggambarkan kurva kepuasan sama atau kurva indiferensi dapat dimisalkan dengan seseorang konsumen yang mengkonsumsi 2 barang, seperti seorang konsumen A yang membeli 10 makanan dan 2 pakaian, dan konsumen B membeli 7 makanan dan 3 pakaian. Secara kuantitas dapat dilihat bahwa paling besar jumlah tingkat konsumsi yaitu konsumen A. Namun jika ditelaah dari tingkat kepuasan dapat dinyatakan bahwa tingkat kepuasan antara konsumen A dan konsumen B itu sama. Mengapa? Karena tingkat kepuasan seseorang tidak dapat diukur. Bisa jadi ada yang memprioritaskan makanan daripada pakaian, atau sebaliknya ada yang memprioritaskan pakaian daripada makanan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat penjelasan di slide berikutnya. Kurva kepuasan sama, gabungan antara AB, BC, CD, DE, dan EF. Gabungan manapun akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Tingkat menghitung marginal. Berapa jumlah makanan harus dikurangi untuk menambahkan suatu unit pakaian. Untuk menambah pakaian dari 23 sama dengan 1, maka yang harus diturunkan 10 ke 7 sama dengan 3. Berarti tingkat pengganti marginal adalah 3/1 sama dengan 3,0, dan seterusnya. Kurva kepuasan sama. Kalau titik-titik A, B, C, D, E, F dihubungkan akan sama, akan diperoleh kurva kepuasan sama. Kurva kepuasan sama dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Peta kurva kepuasan sama merupakan kumpulan kurva kepuasan sama atau kurvanya lebih dari 1. Kurva kepuasan sama letaknya lebih tinggi menggambarkan tingkat kepuasan yang sama besar. Peta kurva keluasan sama U1, U2, U3, dan U4 masing-masing menggambarkan suatu tingkat kepuasan tertentu. Tingkat kepuasan yang digambarkan U4 lebih besar daripada kurva-kurva yang lain.
U3 besar daripada yang digambarkan U1 dan U2. U2 lebih besar yang digambarkan U1. Bahwa setiap kurva kepuasan yang lebih tinggi menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dari kurva yang di bawah. Kesimpulannya, gabungan barang-barang yang digambarkan oleh kurva yang berada di bawah adalah sedikit jumlahnya. Ini berarti kepuasan yang diperoleh lebih sedikit. Gabungan kurva yang di atas adalah banyak jumlahnya, maka kepuasan dari mengkonsumsi juga lebih banyak. Garis anggaran pengeluaran merupakan garis yang menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Contoh pertama ini, konsumen menyediakan uang sebanyak Rp90 dengan harga pakaian Rp9.000 dan harga makanan Rp6.000. Misalnya, Rp90 ini digunakan untuk makanan sejumlahnya ada 15, pakaiannya ada 0, dan sebaliknya Rp90 ini digunakan untuk pakaian jumlahnya ada 10 dan makanannya ada 0. Selanjutnya, membeli makanannya ada 12 dan untuk pakaiannya 2 dan seterusnya. Baik, untuk selanjutnya itu membahas tentang syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu apa sih kepuasan maksimum. Kepuasan maksimum itu adalah kepuasan di mana kondisi kita merasa puas dengan apa yang kita punya. Bukan hanya puas dengan satu barang, namun puas dengan semua barang yang kita miliki. Syarat untuk mencapai kepuasan maksimum itu ada beberapa yang harus kita penuhi agar kita mencapai kepuasan maksimum. Salah satunya adalah dengan memperhatikan kurva gabungan barang-barang. Kurva ini menggambarkan semua barang yang kita miliki dan tingkat kepuasan yang kita dapatkan dari masing-masing barang. Nah, untuk penjelasan kurvanya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke. Perubahan pendapatan menunjukkan akibat dari perubahan pendapatan konsumen atas kemampuannya membeli pakaian dan makanan. Pemisahan permulaan dalam gambar tersebut adalah sama seperti dalam menerangkan akibat perubahan harga, yaitu pendapatan Rp90.000, harga makanan Rp6.000 dan harga pakaian Rp9.000. Maka pada permulaannya, garis anggaran pengeluaran adalah PQ. Kalau harga tetap dan pendapatan menurun menjadi Rp54.000, maka konsumen hanya dapat membeli 9 unit makanan atau 6 unit pakaian. Dengan demikian, garis anggaran pengeluaran telah bergeser secara sejajar ke kiri, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh garis RS. Sebaliknya pula, kenaikan pendapatan menyebabkan garis anggaran pengeluaran berpindah sejajar ke kanan. Sebagai contoh, misalkan pendapatan naik menjadi Rp1.800.000, sedangkan harga makanan dan harga pakaian tidak berubah. Pendapatan tersebut akan dapat membeli 18 unit makanan dan 12 unit pakaian. Maka garis anggaran pengeluaran berpindah ke arah kanan, yaitu menjadi garis TU. Syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Kurva menggambarkan gabungan barang-barang yang memberikan suatu tingkat kepuasan yang sama besarnya. Untuk menggambarkan kurva kepuasan sama, perlu dimisalkan bahwa seseorang hanya akan membeli dan mengkonsumsi 2 macam barang saja. Dalam menggambarkan garis anggaran pengeluaran, dimisalkan konsumsi tersebut berbelanja sebanyak 15.000. Barang yang dikonsumsi adalah makanan dan pakaian. Harga masing-masing barang tersebut adalah 2.500 dan 3.000. Garis anggaran pengeluaran yang dibuat berdasarkan kepada pemisalan ini memotong kurva kepuasan sama U4, memotong kurva kepuasan sama U2 di B dan C, dan menyinggung kurva kepuasan sama E. Kurva kepuasan sama U4 tidak dipotong atau disinggungnya sama sekali. Jadi, kurva U4 menunjukkan tingkat kepuasan yang tidak dapat dijangkau konsumen. Sekitarnya, konsumen ingin mengkonsumsi gabungan barang seperti yang ditunjukkan oleh titik A, B, C, dan D. Maka kepuasan belum mencapai tingkat maksimum. Karena kalau konsumsi ini bergerak sepanjang garis anggaran, pengeluaran masih ada di titik lain yang berada pada kurva kepuasan sama yang lebih tinggi. Titik tersebut adalah titik E yang terletak pada kurva U3. Tidak ada titik lain yang terletak pada garis anggaran pengeluaran yang terletak pula pada kurva kepuasan sama yang lebih tinggi dari U3. Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa seseorang mengkonsumsi akan mencapai kepuasannya maksimum apabila ia mencapai titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama.
Titik E menunjukkan bahwa gabungan barang yang memberi kepuasan maksimum terdiri dari 30 unit makanan dan 20 unit pakaian. Baiklah, di sini saya Aurora Susanto akan membahas submateri, efek perubahan pendapatan harga, dan garis pendapatan konsumsi. Pembahasan yang pertama, efek perubahan pendapatan harga. Pasti banyak pertanyaan dan pasti ada pertanyaan yang kita dapat. Apa sih yang terjadi apabila keseimbangan pemaksimuman kepuasan konsumen mengalami perubahan pendapatan atau harga? Jawabannya, tentu saja keseimbangan tersebut akan mengalami perubahan juga. Yang dimana, kalau titik-titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan pendapatan akan menghasilkan suatu kurva yang dinamakan garis pendapatan konsumsi. Sedangkan, ada juga yang diperoleh apabila dihubungkan titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan harga dan mendapatkan kurva yang dinamakan garis harga konsumsi. Pembahasan yang kedua, garis pendapatan konsumsi. Garis pendapatan konsumsi adalah garis yang bermula dari titik origin kosong atau nol dan melalui titik-titik keseimbangan E, E1, E2, dan seterusnya. Dan yang dimana pertambahan pendapatan akan memindahkan garis itu ke atas dan penurunan pendapatan akan memindahkan garis itu ke bawah. Pada setiap anggaran pengeluaran akan terdapat satu kurva yang menyinggung garis tersebut, di mana keseimbangan tersebut adalah keseimbangan pemaksimuman kepuasan yang baru. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Garis harga konsumsi. Selanjutnya, dimisalkan pendapatan tetap dan harga makanan tetap, tetapi harga pakaian berubah dimisalkan harga pakaian naik. Akibatnya, garis anggaran pengeluaran pindah menjadi garis AC dan garis ini disinggung oleh kurva kepuasan sama U2 titik E1 dan ini merupakan titik keseimbangan kepuasan konsumen yang baru. Harga pakaian dimisalkan naik kembali sehingga garis anggaran pengeluaran berubah menjadi seperti yang ditunjukkan oleh garis AD. Kurva kepuasan U1 menyinggungnya di titik E2, berarti titik ini adalah titik keseimbangan kembali. Apabila titik E, E1, E2, dan titik-titik keseimbangan seperti itu dihubungkan, maka diperoleh kurva yang dinamakan garis harga konsumsi. Efek pergantian dan efek pendapatan. Konsumen lebih banyak mengkonsumsi barang itu dan mengurangi konsumsi barang lain atau efek pergantian. Penurunan harga menambah pendapatan real konsumen dan kenaikan pendapatan real ini akan menambah konsumsi berbagai barang atau efek. Efek pergantian dan efek pendapatan pada mulanya dimisalkan garis anggaran pengeluaran adalah ditunjukkan oleh garis AB, maka E adalah titik keseimbangan yang pada mulanya wujud. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa jumlah pakaian yang dikonsumsi adalah Q. Seterusnya dimisalkan harga pakaian turun dan penurunan ini mengakibatkan garis anggaran pengeluaran berubah menjadi AC, maka keseimbangan pindah ke E1. Perpindahan ini menunjukkan bahwa jumlah pakaian yang dikonsumsi telah menjadi bertambah banyak, yaitu jumlahnya telah menjadi Q1. Kenaikan konsumsi pakaian dari Q menjadi Q1 disebabkan oleh efek pergantian maupun efek pendapatan. Untuk selanjutnya itu membahas tentang membentuk kurva permintaan. Seperti halnya hukum permintaan, di mana semakin tinggi harga suatu barang dan jasa, maka semakin sedikit jumlah yang diminta oleh konsumen. Dan sebaliknya, semakin rendah harga, maka semakin banyak jumlah yang diminta. Kesimpulannya, secara sederhana, kurva permintaan ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta, yang dipengaruhi oleh hukum permintaan dan nilai guna yang dirasakan oleh konsumen. Dan sifat permintaan konsumen itu dapat pula diterangkan dengan menggunakan analisis kurva kepuasan sama. Ini adalah dua gambar kurva tentang permintaan sama. Gambar yang pertama itu menunjukkan hubungan antara harga pakaian dan jumlah pakaian yang diminta pada pendapatan tetap. Nah,
Kurva yang menghubungkan antara titik A, B, dan C itu menunjukkan hubungan antara harga pakaian dan jumlah pakaian yang diminta. Kurva ini merupakan kurva yang menunjukkan bahwa ketika harga turun, jumlah yang diminta itu akan naik. Kurva ini menunjukkan bahwa konsumen lebih banyak membeli pakaian jika harganya lebih murah. Untuk gambar kedua, itu menunjukkan kurva yang sama dengan gambar yang pertama, di mana titik-titik A, B, dan C itu menunjukkan hubungan antara harga pakaian dan jumlah pakaian yang diminta. Kurva ini mirip dengan kurva yang ditunjukkan pada gambar pertama, yang menunjukkan bahwa ketika harga turun, jumlah yang diminta akan naik. Baik, semoga presentasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih telah menonton. Kami harap Anda menikmati presentasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.